Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak, hari ini kita akan melanjutkan materi kita di pertemuan yang kedua. Kita akan membahas mengenai kesetimbangan. Nah, kesetimbangan ini kita bagi menjadi dua, ada kesetimbangan titik atau partikel dan ada kesetimbangan benda tegak. Kita bahas satu persatu ya. Untuk kesetimbangan titik atau partikel, syaratnya harus mengalami keseimbangan translasi. Translasi ini sama saja dengan gerak lurus ya. Jadi bendanya dikatakan seimbang jika memenuhi syarat bahwa sigma F-nya sama dengan 0. Jumlah gaya harus sama dengan 0. Nah, jumlah gaya ini kita harus melihatnya dari dua komponen, baik sumbu X ataupun sumbu Y. Ini kedua-duanya harus bernilai 0. Jadi syarat keseimbangan titik atau partikel, syaratnya cuma satu ini. Biar jelas, kita langsung ke contoh soal. Ini sudah Ibu gambarkan sebuah titik atau sebuah partikel ya yang bermassa 5 kg. Kemudian ada tali 1 dengan tali 2. Tali 1 ke langit-langit ini membentuk sudut 60 derajat. Kemudian ke dinding tali 2 membentuk sudut 60 derajat. Nah, kita ingin menentukan besar tali 1, tegangan tali 1 dan tegangan tali 2. Nah, langkah pertama kita harus membuat sumbu X dengan sumbu Y ya di titik tangkap gayanya ya. Di titik tangkap itu titik di mana tempat gaya bekerja. Jadi kalau di sini ada titik tadi atau partikel yang bekerja di sini, maka di sinilah kita menggambarkan sumbu X dan sumbu Y. Jadi menggambarkan sumbu X, kemudian yang ini sumbu Y. Nah, untuk penguraian gaya kita uraikan dulu. Untuk tali 1 arahnya ke atas ya, tali 2 ke bawah. Kemudian ini ada partikel yang bermassa 5 kg, maka gaya berat pada partikelnya W ini bisa kita hitung dengan M kali G ya, massa kali percepatan gravitasi. Kita ambil gravitasinya adalah 10, maka ini 50 Newton. Nah, untuk tali 1 dengan tali 2, kita kembali ke penguraian vektor seperti di kelas 10 nah ya. Jadi kalau tali 1 ini dia tidak tepat berada di sumbu X ataupun sumbu Y, maka ini harus kita proyeksikan. Kita uraikan vektornya. Untuk T1 penguraian terhadap sumbu X di sini kita gambarkan. Maka di sini adalah T1X. Untuk komponen di sumbu Y, maka dia dari arah sini berarti dia ke kanan sumbu X sama ke atas sumbu Y. Jadi ke atas ya. Ini komponen pada sumbu Y T1Y. Nah, untuk nilai T1X dengan T1Y kita gunakan sudut 60 derajat di sini. Ini kalau sudutnya bertolak belakang, besarnya pasti sama nak ya, 60 derajat. Vektor gaya yang mengapit sudut ya. Ini kita gunakan cos. Kalian ingat kembali materi Ibu sebelumnya di pertemuan 1 ya. Jadi kalau vektor gaya yang mengapit sudut gunakan cos, kalau tidak mengapit gunakan sin. Nah, T1Y nya ini menjadi T1 dikali sin 60 derajat. Kemudian T2 juga harus kita uraikan. Uraikan terhadap sumbu X dengan sumbu Y. Karena dia berada di arah sini, maka penguraian sumbu X nya ke kiri T2X dan ke bawah ya, T2Y. Jadi kalau vektornya berada di daerah sini, penguraiannya ke kiri dan ke atas ya. Jadi lihat daerah gaya vektor gayanya. Nah, ini ada sudut 60 derajat bertolak belakang, ini besarnya sama ya. Sifat-sifat sudut ya. Nah, untuk T2Y karena vektor gayanya mengapit sudut, ini kita gunakan cos T2 dikali cos 60 derajat. Untuk T2X karena tidak mengapit sudut ya, maka di sini T2 sin 60. Nah, kalau Bu boleh tidak saya menggunakan cos? Boleh, tapi sudut yang diambil yang di sini. Kalau ingat cos tadi, kalau sudut yang diambil itu adalah sudut yang mengapit. Jadi kalau mau pakai yang di sini, kita bisa pakai ini siku-siku, nah ya berarti di sini dia 30 derajat. Jadi kalau mau pakai yang sudut 30, kita pakai cos T2 cos 30. Nah,
Nanti kita coba hitung, pasti hasilnya sama antara cos 30 dengan sin 60. Nah, kalau sudah kita uraikan, baru bisa kita lanjutkan dengan syaratnya tadi. Kita uraikan syarat yang pertama, jumlah gaya pada sumbu X harus bernilai 0 atau sigma fx sama dengan 0. Yang kita lihat itu gaya pada sumbu X. Pada sumbu X ini ada dua buah gaya, satu buah gaya ke sumbu X positif ke kanan, T1X, yang ke kiri ada T2X. Yang vektornya ke kanan ini positif, yang ke kiri dia negatif. Maka yang ke kanan tadi ada T1X, langsung ibu masukkan nilainya. T1 cos 60 ini bertanda positif, dia ke kanan. T2X dia ke kiri, berlawanan atau mengarah ke sumbu X negatif ya. Maka min T2 sin 60 derajat sama dengan 0. Ini boleh kita sejajarkan. Sigma fx sama dengan, kemudian kita pindah luaskan T1 cos 60 derajat sama dengan min pindah ke kanan menjadi plus T2 sin 60 derajat. T1 cos 60 setengah sama dengan T2 sin 60 setengah akar 3. Sama-sama kita bagi setengah ya, 1 di 1, berarti nilainya T1 sama dengan T2 akar 3. Sampai di sini, langkah selanjutnya kita lanjutkan dengan sigma Fy sama dengan 0. Oke, kita lanjut di sini ya. Sigma Fy sama dengan 0. Jumlah gaya pada sumbu Y kita lihat ada 3 ya. 1 ke atas, 2 ke bawah. Vektor Y ke atas positif, yang ke bawah dia negatif. Jadi T1Y positif, T1 sin 60. Yang negatif ini arahnya ke bawah, ada 2, T2Y dengan W. Maka ini kita buat min T2 dikali cos 60 derajat, min lagi dengan gaya berat partikelnya sama dengan 0. T1 tadi sudah kita dapat dari hasil tadi sigma F dari T1 T2 akar 3, kita substitusi T2 akar 3 dikali sin 60 setengah akar 3 min T2 cos 60 setengah min W nya adalah 50 Newton sama dengan 0. Ini akar 3 kali akar 3 berarti 3/2 T2 min setengah T2 sama dengan, ini pindah ruas negatif ke kanan menjadi positif. 3/2 dikurang setengah berarti 2/2 atau 1 nak ya. Jadi T2 sama dengan 50 Newton. T2 sudah dapat, kita kembali ke nilai T1 nya ya. Maka nilai T1 sama dengan T2 akar 3, itu kita masukkan ya, T2 nya berarti 50 akar 3. Untuk yang berikutnya ya, timbangan benda tegak, syaratnya ada 2, keseimbangan rotasi, dia harus mengalami keseimbangan rotasi dan keseimbangan translasi. Syarat keseimbangan rotasi, ingat kembali di pertemuan 1, penyebab benda bergerak rotasi itu yang menyebabkannya adalah torsi. Jadi kalau untuk translasi dia gaya F, untuk rotasi dia tau atau torsi. Syarat keseimbangan rotasi, sigma tau di poros dia harus bernilai 0. Syarat yang kedua, dia juga harus mengalami keseimbangan translasi, sigma F nya sama dengan 0. Ini sama seperti tadi, kita lihat komponen sumbu X dengan Y nya juga harus bernilai 0. Oke, lanjut ke contoh ya. Tentukan besar gaya tumpu di titik A dan B jika massa benda C 15 kg. Ini Bu gambarkan batang ya, batang ini masanya kita abaikan. Kemudian di sini ada benda C yang masanya 15 kg. Di ujung kiri ada tumpu titik A, di ujung kanan tumpu titik B. Kalau ada tumpu itu kan dia menahan batangnya nak ya. Jadi gaya tumpunya kita gambarkan ini ke atas. Gaya tumpu di titik B, yang ini gaya tumpu di titik A. Jadi dia benda C-nya ini tadi ada gaya beratnya C. Dia dikatakan seimbang. Jadi tumpunya tadi
dua gaya di ujung kanan dengan kirinya ini harus mampu menahan berat dari bebannya ini, baru dia bisa dikatakan seimbang. Nah, kita gunakan syarat tadi, sigma tau di poros sama dengan 0. Sigma tau sama dengan 0. Porosnya kita pilih sendiri ya. Kita pilih di titik yang ada gaya, tapi gayanya belum diketahui nilainya. Jadi ada 3 titik nih, A, B, dan C. Di titik A dengan titik B ada gaya dan belum diketahui nilainya. Kalau di titik C sudah ada gaya, tapi gayanya sudah ada nilainya. Jadi kalau benda tadi 15 kg, maka beratnya 150 Newton. Maka titik C tidak boleh kita jadikan sebagai poros. Kita boleh memilih titik A atau titik B sebagai poros. Ibu ingatkan kembali, memilih poros di titik yang ada gaya dan gayanya belum diketahui nilainya, nak ya. Sigma tau ini Ibu pilih titik A sebagai poros, sigma tau di A sama dengan 0. Sekarang kita melihat A ini sebagai poros. Kalau A sebagai poros atau sumbu putar, maka gaya yang bekerja pada poros tidak akan menimbulkan torsi. Yang kita lihat itu hanya 2 gaya di sini. Jadi ada WC dengan FB. Dibayangkan kalau benda ya tadi benda C-nya di ke bawah, dia arah torsinya akan menyebabkan searah putaran jarum jam. Dia bertanda positif. Untuk gaya tumpu kita lihat ke poros, putarnya ke poros karena dia berlawanan, dia negatif. Tumpu tadi ya. Nah, sigma tau di A sama dengan 0. Kita lihat WC dulu nak ya. WC ini gaya, jaraknya sepanjang AC di lengan ya. Ingat kembali torsi ini minggu kemarin ya, pertemuan pertama. F dikali lengan dia harus saling tegak lurus. Jadi kalau sudah tegak lurus tinggal dikalikan. Jadi WC dengan jarak dia sudah tegak lurus. Kita bisa kalikan arah putaran positif, maka WC dikali AC. Kemudian gaya FB yang tadi dia berlawanan, maka bernilai negatif, min antara gaya dengan lengannya seluruh panjang batang AB. Maka di sini FB dikali AB sama dengan 0. WC 150, panjang AC adalah 2 meter, min FB yang ingin kita cari, AB panjang batang seluruhnya totalnya ada 3 meter, sama dengan 150 kali 2 300. Ini min 3 FB pindah ke luas kanan menjadi positif 3 FB, atau nilai FB berarti 300 per 3 sama dengan 100 Newton. Nah, langkah pertama dengan syarat ini sudah dapat nilainya. Untuk mencari gaya tumpu di titik A, kita lanjutkan dengan sigma F sama dengan 0. Nah, gaya tumpu di titik A, FA, gaya bekerja arahnya ke atas, maka bekerja pada sumbu Y, yang kita ambil komponen pada sumbu Y. Sigma FY sama dengan 0. Lihat ada berapa gaya yang bekerja pada sumbu Y, yang ke atas ada 2, FA dengan FB. Yang bekerja ke bawah, sumbu Y negatif ada 1, WC. Jadi yang ke atas positif, yang ke bawah negatif. FA ke atas positif, FB juga ke atas positif, WC ke bawah negatif, min WC sama dengan 0. Atau ini boleh FA ditambah FB sama dengan WC. Jadi supaya batang seimbang, 2 gaya tumpu ini harus mampu menahan beban ini ya. Jadi prinsip mudahnya seperti ini aja nak. Jadi kalau tadi FB-nya sudah dapat 100, ini beratnya 150, supaya dia seimbang tidak patah batangnya tadi, FA ini harus berapa? Ini 150, ini 100. Berarti ini harus 50 ya, supaya dia sama. Di total yang di atas sama dengan yang di bawah. Kalau ini boleh FA yang mau kita cari ditambah FB-nya tadi 100 ya, sama dengan WC-nya 150. Maka nilai FA 150 dikurang 100 sama dengan 50 Newton. Oke. Nah, sekian materi kita hari ini nak ya. Kalian perbanyak latihan soal. Nanti setelah kalian menonton
pembelajaran hari ini. Kalian nanti kerjakan soal-soal yang ada di modul. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.